ia akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati, tegas Syekh Siti Jenar. Jadi nampak bahwa pilihannya kepada kematian itu pun bukan karena ancaman yang diberikan Dewan Wali atau karena surat perintah raja, namun dilandasi oleh keikhlasan dan kehendaknya sendiri. Setelah mendengar Syekh Siti Jenar berseru agar para wali menyaksikan bahwa dirinya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati, buru-buru Sunan Bonang menyela dengan pertanyaan, bagaimana caranya dan apa yang akan dipakai Syekh Siti Jenar untuk pulang serta jalan mana yang akan ditempuhnya? Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa setiap manusia sempurna dengan mudah dapat mengendalikan jalan hidup atau air hidupnya yang disebut Tirta Nirmaya dalam bahasa Buddha, sedangkan dalam bahasa Arab disebut Ma'ul Hayat atau Sajaratul Ma'rifat. Menurut Syekh Siti Jenar, jumlahnya ada 3 dan 9 nirmaya yang tersebar merata ke seluruh tubuh. 3 diantaranya memiliki kemampuan mengetahui dengan teliti sesuatu yang diperlukan. 3 lainnya merupakan permulaan kodrat. Sementara itu, 2 sisinya merupakan kodrat yang berupaya daya kekuatan untuk hidup, yang jika ditutup akan memusnahkan budi dan daya kehidupan. Syekh Siti Jenar kemudian menerangkan bagaimana cara menempuh jalan kehidupan. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa 3 daya kekuatan Tirta Nirmaya itu meliputi penglihatan, pendengaran, dan penciuman, yang ketiganya menguasai panca indera. Jika ketiganya disatukan dan ditutup, terjadilah apa yang disebut dengan uning, unong, unang. Jika kemudian ketiga pintunya digulung menjadi satu, maka terjadilah Sukmantaya yang berwarna hijau, biru, kuning, indah bagaikan embun ditembus sinar matahari. Dan ini sebenarnya rahasia mengenai asal manusia. Disinilah terdapat kesamaan semua manusia, baik atau jahat, bajingan atau aulia, dan raja. Kedua kutub itu bagaikan cincin yang berbentuk lingkaran. Kodrat, permulaan, pertengahan, dan akhir hidup itu yang meliputi dan menguasai manusia. Menurut Syekh Siti Jenar, ketika hati, tulang, darah, kulit, roh, nafas, nyawa, ingatan, dan angan-angan memiliki kebebasan hilang sesuai kehendak. Namun ketika singgah di dunia menemukan badan, maka inilah yang disebut kematian. Di dunia ini, kemudian ia terjebak dengan berbagai kesenangan duniawi yang sebenarnya hanya berwujud bangkai, namun seolah merasa sudah hidup bagai uninong, aning, unang. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa 3 kekuatan yang berkembang menjadi 9 sebenarnya terjelma menjadi Wali Songo yang masing-masing diberi nama. Hanya saja menurut Syekh Siti Jenar, semua anggota Wali Songo malah tidak mengetahui, kecuali Maulana Maghribi. Sunan Kalijaga hanya sudah merasa mengetahui, tetapi belum tahu cara menerapkannya. Kepastian itu yang disebut kuldi, yang dimakan Adam secara tergesa-gesa sehingga mendapatkan kemarahan Tuhan dan akhirnya tersesat dalam alam kematian dunia. Menurut Syekh Siti Jenar, semua manusia telah lancang mencicipi buah kuldi sehingga terusir ke dunia dan menemukan surga dan neraka di alam kematian dunia ini. Sementara para wali hanya sekedar tahu bahwa manusia telah menjadi korban memakan buah kuldi. Sedangkan Syekh Siti Jenar di samping mengetahui akibat makan buah kuldi, juga mengetahui Tirta Nirmaya serta unsur ketiga yang bersenang-senang dan berkuasa dalam jasad bangkai manusia. Menurut Syekh Siti Jenar, manusia tidak dapat bergerak dan bertutur tanpa panca indera yang berasal dari Tirta Nirmaya. Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa barang apa saja yang dijatuhi Tirta Nirmaya akan bergerak karena budi dan dayanya kuat. Darah, daging tidak akan busuk, timbullah sumsum dan nafas sehingga meliputi seluruh jisim. Setelah berkembang, Tirta Nirmaya ini menjadi 3 yang masing-masing memuat 3 hal. Syekh Siti Jenar kemudian menjelaskan cara melepaskan nafas dan irodat agar tidak tumpang tindih.
Menurut Syekh Siti Jenar, banyak orang yang menghadapi sakaratul maut, kodrat, angan-angan dan keinginannya belum musnah. Sudah diambang kematian, keinginan dan angan-angan duniawi masih menggelayuti samudra akal dan hatinya. Akibatnya, gerak nafasnya keluar secara tidak teratur. Di antaranya bahkan ada yang ketika menghadapi sakaratul maut, matanya menyalak membelalak karena salah melepaskan nafasnya atau nyawanya, kodrat dan irodatnya. Ini menjadi bukti bahwa orang tersebut belum pernah mengetahui, merasakan, atau mencoba menemui ajalnya. Padahal seharusnya orang itu harus sudah belajar minum sebelum menemui orang lain. Tetapi umumnya para ulama dan wali sudah memberikan minum kepada orang lain. Padahal dirinya belum belajar minum, tidak menyadari bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki masih mentah. Demikian urai Syekh Siti Jenar. Ketika para wali sedang tercenung memikirkan uraian Syekh Siti Jenar, sementara itu Syekh Siti Jenar tanpa sepengetahuan seorang pun dari yang hadir justru telah berada dalam tahap akhir pilihannya. Dalam suasana yang semakin mencekam itu, Syekh Siti Jenar sedang mulai berlayar menempuh kehidupan sejatinya. Ia segera memusatkan pikirannya, menutup rapat pintu nafas, dan menggulung habis rahasia hidupnya. Tidak lama kemudian, nafasnya itu pun dilepas bersamaan dengan lepasnya tali pengikat hidup bagai kilat. Tanpa diketahui oleh semua yang ada, baik tamu maupun para muridnya dan para aulia juga tidak membayangkan apa yang akan terjadi sambil masih tetap berharap akan dapat memenggal kepala Syekh Siti Jenar. Ternyata Syekh Siti Jenar sebagaimana pilihan dan yang tidak dikatakannya telah menemui ajalnya. Pintu kematian telah dilaluinya dengan senyum dan ia telah berada di alam akhirat, alam kehidupan sejati, tempat di mana ia manunggal secara abadi. Menurut serat Syekh Siti Jenar, karya Ki Sasrawijaya, cara Syekh Siti Jenar menempuh jalan kehidupan sejati yang demikian itu sesuai dengan Al-Quran yang berbunyi, Ida ja'a ajalihim layat takiru angatan. Firman itu berarti bahwa ketika ajal seseorang telah tiba, tidak sedikit pun keinginannya tertinggal. Demikian pula lah kudratullah ketika malaikat Israel mengambil nyawa.